Assalamualaikum. Halo Soleh-Soleha, selamat datang di channel Bu Nenden. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Ini adalah materi kelas 9. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Menjelaskan proses reproduksi seksual tumbuhan, yaitu dengan cara penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Organ reproduksi generatif pada Angiospermae itu adalah bunga dan juga biji. Reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae itu ada 4 macam, yaitu penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan terakhir perkecambahan. Penyerbukan itu adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berbunga itu adalah serbuk sari dan sel kelamin betinanya adalah putik. Jenis perantara penyerbukan diantaranya ada dengan angin, serangga, burung, kelelawar, dan manusia. Yang pertama, jenis perantaraannya berupa anemogami. Kamu pernah mengamati tanaman jagung atau padi? Tanaman jagung padi ini biasanya memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunganya mudah bergoyang jika tertiup oleh angin. Dan tanaman ini biasanya berbunga ukuran sangat kecil. Yang kedua adalah entomogami. Entomogami ini adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Yang ketiga adalah ornitogami. Ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh perantaraan burung. Yang keempat itu adalah kripterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Dan yang kelima, antropogami, ini adalah jenis tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Seperti contohnya adalah anggrek. Penyerbukan itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri, dan yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Selanjutnya adalah fertilisasi atau pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Nah, serbuk sari ini memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari.
Bulu serbuk sari itu tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua, yaitu dua inti sel generatif, sel sperma, dan satu inti vegetatif, itu berupa serbuk sari yang berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal oval biji. Satu inti sel sperma dibuahi oleh inti sel telur dan membentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Yang ketiga adalah penyebaran biji pada angiospermae terjadi pada tumbuhan baru yang tumbuh agak jauh dari induknya. Penyebaran biji ini dapat dilakukan melalui perantara. Yang pertama adalah anemokori, penyebaran biji oleh angin. Yang kedua adalah hidrokori, penyebaran biji oleh air. Yang ketiga, zookori, penyebaran biji oleh hewan. Yang keempat, chiropterokori, penyebaran biji oleh kelelawar. Yang kelima, antropokori, penyebaran biji oleh manusia. Penyebaran biji yang pertama adalah anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan angin yaitu bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Yang kedua ada hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air. Contohnya adalah pohon kelapa dan juga bakau. Yang ketiga, antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Contohnya, tanaman jagung, tanaman padi yang ditanam oleh manusia, dan juga tanaman yang lain. Yang keempat adalah zookori. Zookori ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada mamokori, ini penyebaran biji dengan perantara mamalia, contohnya hewan luwak, yang membantu proses penyebaran biji kopi. Yang kedua, itu adalah ornitokori, penyebaran biji dengan perantaraan burung, contohnya pada tumbuhan beringin dan juga benalu. Yang ketiga, chiropterokeri, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan kelelawar. Contohnya bisa bermacam-macam jenis buah-buahan. Yang terakhir adalah entomokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan serangga. Contohnya itu bisa pada tanaman wijen dan juga bisa tanaman tembakau atau yang lainnya. Terakhir adalah perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada dalam keadaan dormansi biji. Dormansi ini adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji ini adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai macam biji akan dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama.
Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.